terkait data IPR ya Pak. Saya dibantu karena IPR ini yang sudah panjenengan unggah di Sispena. Sebelum kita masuk ke sesi wawancara, karena IPR itu kan bagian dari nilai dan ada prosentasenya, maka saya dan Buya perlu klarifikasi tentang data Dapodik yang Bapak Ibu unggah. Untuk jumlah guru sekarang 10 nggih. Betul? 11. 11. Belum masuk Dapodik yang 1. Oh iya. 10. Oke. Dan 10 itu pendidikannya sudah S1 atau D4 atau ada yang di bawahnya? Semua S1 S1. Semua S1. Oke. Kemudian dari 10 guru yang sudah punya sertifikasi, yang tersertifikasi ada 4, benar? Untuk guru ya 4 betul. 4 G. Kepala sekolah. 4 itu sinten mawon, Pak? Bu Dwi Ismawati, Bu Sunartin, Bu Supriyanti, Pak Muhammadin. Pak Muhammadin sekawan nggih. Kemudian dari 10 guru tersebut yang sesuai dengan latar belakangnya itu 9. Nggih. Nggih. Mungkin bisa dibantu wakurnya. Maksudnya itu linear apa gimana, Ibu? Jadi di sini ada perbedaan, Pak. Yang di data Dapodik, di situ jumlah gurunya 10. Yang sesuai dengan latar belakang itu 5. Kemudian sekolah memperbaiki jumlah gurunya 10, yang sesuai dengan latar belakang 9. Pripun, bisakah datanya nanti dikirim ke kami? Nama guru 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Kemudian latar belakang pendidikannya apa? Serta mengajarnya. Bisakah nanti itu dikirimkan ke kami untuk memastikan, karena di Dapodik panjenengan menulisnya 10 guru, kemudian yang sesuai latar belakang 5, tapi di data perbaikan 10 yang sesuai latar belakang 9. Sesuai. Oke, ini IPR yang nomor 3, Pak. Nanti minta bantuan operatornya untuk klarifikasi data. Tolong kami dikirimkan IPR yang nomor 3. Oh, okay. Berarti itu sesuai yang kita sampaikan di share screen tadi, kan ada mestinya kan 10 memang, kemudian yang sesuai dengan latar belakang itu tinggal 9 karena ada 1 yang menjadi kepala perpus, artinya bukan jam. Nggih. Nanti tolong dibantu daftarnya nggih Pak nggih, nanti bisa dikirim, difotokan, dikirimkan ke kami nggih. Kemudian yang keempat, untuk tenaga administrasi jumlahnya 1 nggih. Jumlahnya 1 dan pendidikannya apa Pak tenaga administrasinya? S1 humaniora. S1. S-Hum nggih, S1 S-Hum. Oh, S-Hum. S-Hum. Jadi di sini kan ditulisnya kan SMA ya. Oh. S1. Ditulisnya 1, tapi pendidikannya di sini SMA. Mungkin itu S-Hum-nya enggak bisa untuk ngajar. Oke. TU, Bu. Tenaga administrasi. Itu mungkin TU. Oh, itu. TU-nya sinten, Pak? TU-nya? SD enggak ada TU, Bunda. Rofi Atin itu sebagai tata usaha, gelar akademiknya sarjana humaniora. Jadi latar belakang. Tapi juga mengajar ya? Tapi mengajar mulok bahasa Arab. Mulok bahasa Arab. Terhitung di jumlah guru.
Inje. Oke. Nggih. Berarti sesuai ya. Masuk Dapodik itu, Pak. Oke. Oke. Untuk di Dapodik untuk Burofaten belum? Belum dimasukkan. Belum. Ya, enggak apa-apa pun. Nggih. Nanti ini. Ini tambah kabeh. Kemudian jumlah rombelnya ada 6. Nggih, Pak, nggih. Nggih. Prianya ada 84, wanitanya 86. Betul ya, LP-nya ya. Nggih, betul. Untuk perombelnya berapa, Pak? Perombelnya. Aksan itu lah, aksan ya, gurunya. Aksan. Per kelasnya berapa siswa? Nggih. Per kelas siswa kelas 1 berapa? Gitu aja. Per kelas 10. Nggih, ada di kelas 1 29. Oke, terus Kelas 2 28. 28, kelas 3. 28 ada mutasi. Ada mutasi Mas? 28, kelas 4. Ya, kemudian kelas 4 29. Oke, kelas 5. Kelas 5 29. Oke. Kelas 6 37. Oh, yang gemuk di kelas 6 nggih, Pak nggih. Nggih. Tapi menurun ini. Kelas 1 30. Iya. Kelas 1 30, Ibu. Kelas 1 30. Oke. Kelas 2-nya berapa, Pak? 28. 29. Kelas 2 29, kelas 3 28, Kelas 4 kelas 29. 4 29, kelas 5 29, kelas 6 37 yang gemuk. Oh, berarti yang melebihi itu hanya kelas 6 ya, Bun ya. Ya nanti kita anu lagi. Kemudian untuk daya listriknya, Pak? 1200. 1200 atau 1300? 1200, Bapak Ibu. 1200, nggih. 1200. Enggak ngerti, enggak lihat rekening, enggak ngerti. Nggih. Untuk ruangan penunjang di sini di Dapodik ditulis ruang kepala sekolah ada, ruang guru tidak ada, UKS tidak, ruang BK tidak. Tetapi di data perbaikan sekolah ruang guru ada. Yang betul bagaimana? Ini ruang kepala sekolah ada nggih. Ruang kepala sekolah ini Sendiri. jadi satu kita sekat Ibu. Sama ruang guru. Nggih. Oh, tapi ada pemisah nggih, partisi ngoten. Ada Nggih, nanti divideokan ya, Pak. Nggih. Oke, nanti ruang kita tamu lihat di untuk depannya. sarana prasarananya. Oke. Video kan. Untuk ruang UKS mboten wonten nggih. Mboten wonten. Ya, BK. Nah. Untuk kamar mandi jumlahnya pria 1 atau pria 2? Untuk anak ada 3, untuk guru 1. Untuk anak ini 3 ini dipisah laki perempuan apa mboten? Nggih, dipisah. Lakinya berapa? Perempuan berapa? Perempuan 3. Lakinya Kalau 3 lakinya 1, perempuan 2 ngaten ta? Gimana? ya. Nggih. Nggih, Pak Maden. Jedinge siswa kan 3 ya. Lakinya 2. Laki 2, perempuannya 1. Hanya 1. Gurunya 1. Gurunya 1. Ya mungkin itu saja. Kemudian nanti setelah sesi wawancara yang pertama, sebelum kita isoma, nanti nyuwun tulung divideokan. Walaupun panjenengan sudah membuat video untuk sarana prasarana, nanti ada yang menvideokan sambil berjalan.
ini ruang kepala sekolah, ini ruang guru, ini ruang kelas, ini musola, ini lapangan. Nanti sambil seolah-olah saya sama Budia jalan-jalan ke sana nanti. Oke, gitu ya Pak ya. Oke, mungkin itu saja untuk IPR. Saya kembalikan dulu sama Budia. Nanti gimana tulisnya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Laili. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Pak Rozi. Ya, nanti Pak Rozi bersama saya. Ini karena untuk komite juga sudah hadir, orang tua sudah hadir, siswa. Maka dari itu kita pecah Pak Rozi. Untuk Pak Rozi bersama saya. Kemudian nanti Bunda Laili untuk mewawancarai komite dulu ya Bun. Oke, saya diparingi nomornya Bapak Ibu komite wakil orang tua. Mungkin komite wakil orang tua dipindahkan tempatnya tidak di satu forum, pindah ke kelas. Ke kelas lain mungkin. Saya dikasih info nomor HP-nya, kami langsung video call sama beliau-beliau. Bisa Pak Rosi? Atau HP-nya siapa saja tidak apa-apa. Atau HP-nya Pak Rozi boleh. Itu nanti video call apa JM atau gimana Ibu? Video call aja. Oke, bisa pakai punyanya Pak Rozi, saya telepon ke Pak Rozi atau bagaimana, nanti cuman dipindah tempat. Nonton. Oke, pakai HP-nya. HP saya gitu Ibu ya. Oke. Tidak apa-apa. Pak Rozi tetap di ruang mawon, dipindah dulu komite orang tua, wakil siswa, alumni di tempat yang lain dulu, dengan atur dulu tempatnya, kemudian saya video call. Ruangan kelas 6 nggih. Nah, di ruangan kelas 6, Mbak. Monggo Ibu. Sinten mawon Pak itu? Komite ada 1 atau 2? Ada 1 Ibu. Komite 1, kemudian 1. Orang tua? Orang tua 1. Nggih, terus sinten malih? Alumni 1. Alumni 1, nggih. Nanti pakai HP-nya Pak Rozi. Ya, Ibu. Nggih, saya yang telepon nggih. Nggih. Nggih, biar di tempat dulu, di tempatnya dulu. Ya, ini ya, Mbak. Enggak. Semuanya HP 99 ya. Nama HP itu antar Mbak. Langsung di sekarang. Ya langsung Pak, sekarang aja. Oke. Kalau udah siap ngendikan, saya telepon. Iya Mas, sudah siap Mas. Sampun siap? Sampun Ibu. Oh, sampun. Nggih, dalam telepon nggih. Bunda dianu dulu, di mute dulu ya. Oke. Pak Rozi bersama saya nggih. Nggih, Ibu. Nggih. Oke, Pak Rozi, bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam doanya apa Pak Rozi? Jadi kemudahan, kelancaran, sukses. Iya. Doa untuk saya bagaimana Pak Rozi? Mudah-mudahan asesornya ngantuk gitu. Ya, dimurahkan hatinya. Dilembutkan hatinya, dimurahkan hatinya. Amin.
Mudah-mudahan doa panjenengan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Amin. Oke, Pak Rozi, kalau saya melihat Pak Rozi ini prestasinya tentunya luar biasa juga karena apa? Sudah diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah nggih. Pak Rozi, suara saya jelas enggak Pak ini? Jelas sekali. Jelas nggih, kita nyantai aja ya Pak ya. Nyantai Iya. enggak usah terlalu tegang, kita nyantai aja. Oke. Kita nyantai tapi mungkin pada pokok-pokok poin saja. Jadi enggak usah takut untuk menjawab, enggak usah takut benar, enggak usah takut salah, ya. Jadi ya apa yang saya tanyakan, monggo silahkan dijawab semampu panjenengan saja, ya. Oke, Pak Rozi mulai berdinas yaitu pada Januari 2022. Sebelumnya saya mulai menjadi kepala sekolah per Januari 2020 bertugas di SD Negeri 7 Babat. Oh, berarti 2 tahun setelah itu pindah ke Jatinawang ini ya? Mengikuti sekolah penggerak, lolos, mutasi di sini. Alhamdulillah. Nah, kalau sekolah penggerak itu kan yang dinilai kepala sekolahnya, Pak, bukan sekolahnya kan? Jadi kepala sekolahnya bagaimana panjenengan itu mengisi IC-nya yang demikian banyak, bagaimana wawancara, bagaimana pemahaman panjenengan tentang sekolah penggerak, bagaimana pemahaman semangat panjenengan untuk mau mengembangkan sekolah, itulah yang menjadi penilaian, ya, sehingga tidak selalu kan sekolah yang besar, sekolah yang sudah bagus, yang sudah lengkap semuanya lolos kan begitu. Jadi memang ada kejutan-kejutan karena apa, mindset beberapa orang itu yang namanya sekolah penggerak adalah sekolah yang sudah syaratnya lengkap, gedungnya bagus kan begitu. Ternyata tidak kan Pak ya? Tidak. Kebetulan saya sendiri juga berkecimpung sebagai fasilitator di sekolah penggerak. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lah dengan Pak Rosi tentang sekolah penggerak. Namun sebelumnya ini Pak Rosi, panjenengan hafal ya visi misi daripada sekolah Pak Rosi. Visi misinya, ayo harus hafal ya. Kayaknya tadi tidak panjang juga kan, cuma berapa kata itu. Ye. Hafal itu. Ye. Di visi misi, bentar saya lihat itu. Untuk visi sekolah, terciptanya warga sekolah yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, terampil, berprestasi, sehat rohani dan jasmani. Oke, Pak Rozi, itu semua warga sekolah sudah tahu enggak tentang visi itu? Oke, kita sampaikan di baik secara lesan maupun kita pajang. Gitu. Kapan panjenengan menyampaikan itu kepada siapa saja? Kelas, ya kepada guru, dan ketika di forum rapat itu sampaikan kepada orang tua wali murid, paguyuban, komite, kemudian juga kepada seluruh peserta didik di dalam momen-momen upacara. Pak, itu guru-gurunya juga tahu enggak ya, apa enggak ya visi itu? Ya Bapak Ibu guru apa enggak itu visi daripada data visual ya ada Ibu, dibaca, dilihat. Pak, supaya visi sekolah itu bisa dipahami, dikenal, atau mungkin dibaca oleh banyak orang, terutama warga sekolah, juga warga masyarakat. Bagaimana panjenengan itu mensosialisasikan itu selain dengan memberikan penjelasan ketika upacara, ketika mungkin wali murid, itu apalagi yang panjenengan lakukan itu? Ya kan di awal penyusunan itu kan kita menampung pendapat, harapan dari warga sekolah, baik itu orang tua wali murid, perwakilannya,
paguyuban, komite, dan guru. Sehingga visi sekolah itu tidak hanya semacam konsep yang disusun oleh kepala sekolah, tetapi itu konsep yang disusun secara bersama, sehingga semua bisa memahami. Kan visi itu biasanya penjelasan tulis gitu ya, dan ada yang di banner gitu ya Pak ya. Oke. Itu jenengan pasang di mana saja itu Pak? Di depan pagar sekolah. Oh, di depan pagar sekolah ada. Coba jenengan bayangkan di sekolah itu ada berapa Pak visi yang jenengan tempel itu? Berapa tempat? Di setiap ruang kepala, di ruang guru, ruang guru, ya, di ruang kelas, di halaman pagar. Halaman pagar. Oke. Begini Pak, visi yang penjenengan sebutkan tadi itu masih relevan enggak dengan sekarang? Apalagi sekarang kan Datinawang kan itu sekolah penggerak. Masih relevan enggak, Dara? Masih Ibu, ya relevan, kita tambah yang semangat untuk bergerak itu kita tambahkan. Jadi untuk visi yang sudah ada ini sudah tepat lah. Cuma ya intinya sama, substansinya sama, tapi bahasanya aja yang berbeda. Seperti berintak, beriman, bertakwa ini kita susun untuk bahasa religius. Jadi substansinya sama, di sana ada berprestasi. Jadi, kalau yang relevansinya dengan sekolah penggerak, Pak, kira-kira bagaimana? Kan sekolah penggerak ini. Pak Rosi, penjenengan kan juga narasumber kan. Dimensi daripada apa itu? Profil pelajar Pancasila wonten pinten? Ada 6. 6, nggih, napa mawon? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berbudi pekerti, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif, bernalar kritis, kreatif. Bernalar kritis, oke. Nah, itu kan kita menyebutkan kan dimensi P3 Pak ya, dimensi profil pelajar Pancasila itu kan ada 6. Berarti pada akhir fase nanti kan penjenengan harus menciptakan siswa yang berprofil Pancasila ini. Itu kan ya. Nah, itu berarti mungkinkah, sekarang pertanyaan saya, mungkinkah visi ini nanti akan penjenengan rubah ke arah pembentukan P3 tadi? Oh, ini pasti, Bu. Kita sudah untuk tahun ajaran baru ini, karena ini menjadi pelaksana, SD Datinawang menjadi pelaksana atau pilot proyek PSP, sehingga kami harus merubah, menyusun kembali visi misi sesuai dengan konteks atau kondisi sekolah. Berarti ada rencana ya Pak untuk merubah visi misi ini? Iya. Karena ini adalah pilot project-nya daripada kementerian, mungkin ini visi dan misi perlu direvisi karena nanti adalah ending daripada semua itu adalah untuk mewujudkan P3 kan itu dong ya. Pak, ini masih saya juga ini lagi anget-angetnya kan penggerak ini. Bedanya apa sih Pak ini yang kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 Pak Rosi? Enggak Pak Rosi. Bedanya di mana gitu? Kalau di ini intinya kan di kurikulum Merdeka. Ini kan letak
pembelajarannya yang pertama, yakni pembelajarannya itu berdiferensiasi. Kemudian muatan pembelajarannya itu apa namanya berbasis berciri khas mata pelajaran, bukan lagi tematik. Kemudian juga di asesmennya juga berubah. Kemudian juga pembelajaran alokasi waktu juga dihitung per tahun, tidak lagi per minggu, dan ada kebebasan untuk menyelesaikan karena berbasis kompetensi siswa. Jadi tidak berbasis target penyelesaian pembelajaran. Nah, kebebasan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran baik itu materi maupun waktu. Dan kalau pencapaian pembelajaran ada integrasi P5 itu. Itu untuk jenjang SD itu ada berapa fase? ABC 3. ABC, nggih. Untuk fase A? Fase A kelas 1, 2, fase B kelas 3, 4, fase C kelas 5, 6. Pak, itu berarti sebenarnya kalau kita mengurutkan mulai dari CP ya Pak ya. CP nanti kita pecah-pecah kemana? Jadi apa Pak? Jadi kita breakdown jadi ya, TP, kita breakdown jadi kemudian menjadi TP, kemudian kita turunkan lagi menjadi alur tujuan pembelajaran atau kalau dulu yang namanya ATP itu kalau dulu apa Pak Rosi? Seperti apa? Oh ya, silabus apa itu ya. Ketika 13 itu silabus Ibu ya. Kalau ATP itu. Nah, benar ya? Iya, silabus. Iya Ibu. Kemudian ya di situ ada dari perangkat perencanaan pembelajarannya yang dulu RPP menjadi modul ajar. Modul ajar. Oke, terima kasih. Berarti mungkin untuk tadi Pak Rosi mengatakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Diferensiasi itu ada berapa Pak Rosi? Ayo ingat enggak ini? Ini nanti di kurikulum Merdeka ada ini bagiannya ini memang. Saya hanya ini Bu, apa memahami yang secara umum maksudnya. Umum. Ya sudah. Misalnya dalam praktek pengelompokannya itu misalnya kategori sangat baik, cukup, kurang, kemudian memberikan rencana untuk pembelajarannya yang berbeda-beda. Ya oke. Jadi berdiferensiasi itu ada 3 Pak Rosi. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk, gitu ya. Nah, nanti mungkin penjenengan juga sebagai fasilitator, mungkin sebagai komite kan ya. Ini nanti akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, apa yang dimaksud diferensiasi konten, apa proses atau produk. Ini nanti memang menyatu. Kita masih belajar Ibu karena ya baru selesai pelatihan PKP, jadi masih belajar. Ya nanti tidak apa-apa. Jadi memang bedanya bahwa di kurikulum Merdeka ini adalah materi-materi esensial kan ya yang diberikan. Materi-materi esensial, sehingga ada beberapa materi yang dulu di K13 itu hilang gitu ya. Karena saya adalah basicnya SMP, mungkin kalau di SMP ada proyek Pak Rosi. Kalau di SD tidak ada ya. Ada proyek enggak Pak? Ada. Ada.
Yang Minimal di 2. di fase berapa, Pak? Proyeknya? Karena ini kan kita baru tahun pertama kelas 1 dan kelas 4 itu. Jadi di fase A dan fase B juga ada. Oh, ada proyek ya. Oke, itulah yang membedakan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Oke, kalau di kurikulum 2013 dulu kita mengenal dengan dokumen buku 1. Kita kenal dengan apa itu Pak Rozi? Dokumen buku 1 kalau di K13 Apa namanya? Semua sekolah pasti membuat. Ini harus siap sebelum tahun ajaran baru. Oke, kurikulum 2013. Ya. Kemudian ada dokumen buku 1-nya kan ada yaitu KIKD. Kemudian RPP namanya, kalau yang ini modul ajar, rencana pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ada di sana ada penilaian yang saintifik itu. Oke, itu kalau kita bicara modul ajar ya. Jadi modul ajar itu ada 3 kompetensi yang wajib sekarang, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Nah, namun sebelum sekolah itu melaksanakan suatu pembelajaran atau kita memulai tahun ajaran baru, jenengan harus, kalau K13 dulu kita harus mempunyai 3 dokumen. Dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Dokumen 1 itu kita sebut dengan KTSP. Penjenengan membuat KTSP itu nggih? Dulu. Nah, kemudian dokumen 2 itu adalah silabus, yang dokumen 3 adalah RPP itu 2013. Nah, sekarang yang KTSP di apa itu kurikulum Merdeka ini namanya berubah ya. Namanya berubah jadi apa Pak Rozi itu KTSP? KOSP. KOSP yaitu kurikulum operasional satuan. Oke, dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Oke. Itu Pak Rosi, berarti di sekolah Pak Rosi kan sekarang mulai tahun ajaran baru itu melaksanakan 2 kurikulum ya. Kelas 1, kelas 3, kelas 5. Itu ini kelas 1 dan kelas 4 yang kelas 1 dan kelas 4. Ini pakai kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Yang lainnya adalah K13. tetap K13. Berarti penjenengan membuat KTSP juga KOSP. Kan 2 nggih? Ini beda karena struktur kurikulumnya juga berbeda. Pak Rosi, satu lagi tentang visi misi. Jadi visi misi nanti tidak hanya tempatkanlah di tempat-tempat yang strategis supaya anak-anak itu juga membaca. Ya. Di saat-saat tertentu nanti sekolah selalu memberikan pemahaman apa sih visi dari sekolah ini, bagaimana cara mencapainya dan seterusnya. Terakhir pertanyaan saya tentang visi misi. Sebenarnya apa Pak bedanya visi dan misi? Visi itu gambaran, visi itu merupakan sebuah cita-cita yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian cita-cita yang jangka panjang gitu ya visi. Nah, kalau misi Pak? Kalau misi itu merupakan langkah untuk menyusun langkah untuk mencapai daripada cita-cita itu. Oke, top sudah Pak Rosi pinter. Jadi tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Rosi ya. Oke. Jadi betul Pak Rosi. Jadi yang namanya visi itu adalah tujuan jangka panjang mimpi kita gitu ya. Sedangkan misi itu adalah cara untuk mencapai visi. Gitu ya, itu bedanya. Jadi kalau visinya itu cita-cita jangka panjang, tapi misinya adalah cara-cara untuk mencapai visi. Oke.
apa yang disampaikan Pak Rosi tadi sudah betul. Oke, jadi pesan saya Pak Rosi nanti karena Pak Rosi adalah sekolahnya sekolah penggerak, mohon nanti diperdalam lagi tentang apa itu sekolah penggerak. Nanti tetek bengeknya ya. Jadi poin-poinnya itu masih banyak sekali. Nah, kebetulan saya juga di sini fasilitator sekolah penggerak, pelatih ahli sekolah penggerak. Jadi sedikit banyak saya tahu tentang sekolah penggerak. Oke. Sekarang ini Pak Rosi, yaitu tentang tata tertib Pak Rosi. Kalau di unggahan kemarin, daftar unggahan, itu ada di nomor butir 1. Saya mau tanya Pak Rosi, coba bagaimana tata tertib atau ketertiban anak-anak di sekolah penjenengan? Halo Pak Rosi. Nggih, siap Ibu. Bagaimana ketertiban anak-anak yang ada di sekolah itu? Alhamdulillah Ibu, untuk anak-anak ya memang juga anak-anak Ibu ya dengan heterogenitas ya, sikap, sifat, kepribadian anak, latar belakang itu juga memang semuanya memberi warna-warni daripada sikap anak, utama dalam masalah ketertiban mereka atau sikap mereka dalam menaati tata tertib sekolah. Nah, ini tapi pada umumnya ya ini anak-anak SD Jatinawong ini kan di Jatinawong ini kan lingkungannya ini kan pesantren itu. Ada pondok pesantren ya Pak ya? Di belakang sekolah saya ini pondok pesantren. Terus depan sekolah ini pondok juga madrasah diniyah TPQ. Jadi basic pesantrenannya itu cukup kuat. Yang bisa dibilang sangat kuat, sehingga insya Allah untuk implementasi atau kepatuhan mereka terhadap tata tertib ini relatif anak-anak itu lebih mudah Ibu. Nah, gitu. Karena mayoritas juga dari desa Jatinawong sendiri, gurunya juga banyak yang asli Jatinawong, jadi ini juga menjadi faktor pendukung untuk apa namanya bagaimana menerapkan tata tertib di sekolah. Ya, tata tertibnya itu apa saja Pak? Tertib dalam apa gitu? Ini kita tentukan di beberapa item Ibu ya. Yang pertama tertib dalam sikap berperilaku. Kemudian tertib di dalam sikap kerajinan mereka, kemudian sikap kerapian mereka, kepatuhan mereka terhadap di dalam sikap perilaku ini. Di sana juga diatur kepatuhan mereka terhadap tata tertib, termasuk keaktifan masuk sekolah, bagaimana kepatuhan mereka atau etika sopan santun mereka terhadap Bapak Ibu guru, hubungannya dengan pergaulan dengan sesama teman dan sebagainya. Kemudian di kerajinan, tata tertib sikap kerajinannya itu rajin, ya, artinya kedisiplinannya, ke datang atau pulang, kemudian izin absensinya, kemudian bagaimana mereka mematuhi tugas-tugas yang diberikan, misalnya jadwal untuk kebersihan atau piket, ya. Kemudian bagaimana mereka mengikuti kegiatan upacara bendera, kegiatan-kegiatan sekolah, nah itu semuanya ditampakkan pada sikap kerajinan mereka. Kemudian Pak, saya penggal mungkin Pak Rosi ya.
Saya tanyakan, anak-anak itu berapa persen kira-kira yang terlambat, Pak? Kira-kira saja. Berapa persen yang terlambat kira? Ya, karena mayoritas daripada peserta didik ini adalah dari desa sendiri, Ibu, yang dekat lokasi rumah dengan sekolah ini dekat, sehingga prosentasenya sangat rendah, kira-kira ya 5% ya, untuk keterlambatan siswa, atau mungkin kurang dari itu. Pak, terus kalau dalam berpakaian, kira-kira anak-anak ketertibannya bagaimana? Ya, mereka tertib menggunakan pakaian seragam ya, Pak? Dengan jadwal. Jadi misalnya hari Senin, Selasa merah putih ya, yang mereka pakai merah putih, berpeci. Ya. Pak, berarti walaupun kecil itu anak-anak ada yang pernah terlambat gitu ya? Pernah terlambat. Oke, pernah. Nah, yang saya tanyakan gini, Pak, bagaimana sekolah untuk menangani anak yang terlambat masuk sekolah? Ya, kalau mereka terlambat tentu ada tindakan, Ibu ya, baik ya tindakan dalam arti bisa teguran. Yang pertama menegur, ya kenapa sampai terlambat, ya. Kemudian namanya anak kecil juga terkadang kalau apalagi kalau masih kelas rendah, kelas 1 itu kan rentan gitu, karena mungkin ya agak rewel di rumah, mandinya pakai bajunya ini mungkin rewel, jadi alasan-alasan itu ya tetap kita maklumi. Pokoknya gelem budal sekolah itu kita sudah senang. Udah luar biasa gitu. Udah luar biasa. Pak, umpama gini, ada anak yang kelas 6 gitu ya, kelas 6. Nah, itu ada pintu gerbangnya kan, Pak ya, di depan itu? Ada. Satpamnya ada enggak, Pak? Tidak ada, Ibu. Oh, berarti yang jaga depan siapa, Pak, itu? Ibu guru bersama siswa. Kita susun jadwal jogo regol lah. Masuknya jam berapa, Pak, itu? Persis jam 7 masuk. 7. Nah, berarti kalau sudah jam 7 kan pintu gerbang ditutup. Ditutup. Ya, nah, ketika pintu gerbang itu ditutup, kemudian ada anak yang terlambat, karena misalnya, oh ini yang namanya Didik misalnya, sudah pintu gerbang ditutup, 5 menit kemudian ini Didik ini lari. Nah, ternyata sudah ditutup. Ini bagaimana, Pak, ini? Oke. Kan masih anak-anak ya, Pak ya? Kan gerbangnya itu kan tidak dikunci, Ibu. Jadi ada apa ada itu sedikit namanya, celah gitu ya? Pengaitnya itu aja. Jadi bisa buka sendiri. Buka sendiri. Andai kan ada yang terlambat seperti itu. Jadi nanti tindakan istilahnya peringatan apa itu ya di Ibu wali kelasnya. Yang nangani siapa, Pak, berarti? Ya di Ibu wali kelas. Wali kelasnya masing-masing. Apakah ada jadwal piket gitu, Pak, untuk Bapak Ibu guru? Untuk piket jogo regol iya, tapi kalau untuk piket istilahnya guru apa? Guru piket misalnya untuk ancang apa jaga-jaga, misalnya ada guru yang tidur tidak masuk di kelas itu ya memang ada. Kita nanti itu sifatnya itu fleksibel. Pokoknya ada misalnya di Ibu guru TU yang hanya mengajar bahasa Arab blok, pas ada guru yang lain uzur ya itu yang mengisi. Berarti siapa yang ada di situ yang menangani gitu ya, Pak ya? Karena memang ya pas gitu Bu gurunya. Gurunya pas? Ya, atau untuk guru guru kelas kan ya pas. Oke. Ada enggak, Pak, catatan-catatan untuk pelanggaran anak misalnya? Oh, hari ini anak ini terlambat. Kemudian penanganannya apa gitu.
Nggak dijawab aja, Pak. Nggak usah, nanti kalau bukti fisiknya nanti aja. Ya itu ada di catatan Bapak Ibu guru. Jadi anak ini sekian kali melanggar ketentuannya, kalau misalkan diingatkan 1, 2 kali, 3 kali oleh Bapak Ibu guru wali kelas, ya tentunya kita dari Bapak Ibu guru mengarahnya ke kepala sekolah. Jadi kalau sudah ke kepala sekolah, otomatis nanti komunikasinya juga hubungannya dengan orang tua wali murid. Oke. Jadi kita panggil untuk keluarnya. Maksudnya berarti pelanggaran-pelanggaran tersebut itu terdokumentasi enggak gitu. Jadi ada enggak catatan-catatan sekolah tentang anak-anak mungkin yang terlambat, mungkin yang melanggar peraturan? Ada catatan jenis keterlambatannya sekian kali, ya, melanggar, misalnya anak ini pernah andekan, pernah bertikai dengan temannya, dan diberikan solusinya seperti apa, itu ada. Itu catatannya ada ya Pak berarti ya? Ada. Ada. Coba dibaca sedikit aja Pak Rosi. Ini yang absen. Absensi keterlambatan. Kedisiplinan. Masih mencari? Kalau masih mencari, Bentar, biar ini ada kendala listrik, pemadaman listrik Bu. Bentar. oh begitu. Ya sudah, kita lewati aja dulu Pak, nanti aja ya, mungkin bisa contoh itu. Catatan ini suaranya nih, apa ini beda contoh Mbak? Power. Ngapunten Ibu, ini ada pemadaman listrik. Ya Allah. Bentar. Kenapa Pak? Volumenya di volumenya. Sampun. Pol. Ini udah pol ini. Tidak mengambil sisa-sisa setrumnya itu Pak, setrum laptop ya. Oke, terima kasih, itu nanti saja Pak. Pak, sekarang kan ini ada enggak perundungan Pak di sekolah penjenengan? Bullying itu ada enggak? Perundungan tidak ada Ibu. Tidak ada ya? Sekolah kami relatif kondusif. Iya, Anak-anak sikap toleransinya juga tinggi. Bullying enggak ada ya Pak Rozi? Tidak ada Ibu. Oke, jadi bullying itu sebenarnya tidak harus yang keras. Enggak. Bullying itu karena selama anak itu merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, merasa dia tidak suka, diperlakukan dan berulang-ulang, itu adalah bullying. Misalnya ada anak yang hitam gitu Pak ya, kemudian dipanggil ireng-ireng, sireng-sireng atau gimana, itu sudah bullying ya, seperti itu. Atau diolok-olok secara fisiknya, itu juga sudah bullying. Nah, nanti di sana enggak ada ya Pak bullying ya? Enggak ada. Oke, alhamdulillah nanti ada kuesioner ya. Ada instrumen yang nanti harus diisi oleh anak-anak yang kelas 4 ke atas ya. Nanti kita beri link, kemudian diisi ada atau tidaknya bullying, nanti akan kelihatan di situ. Oke, kita lanjut Pak Rosi. Pak Rosi, untuk supervisi kemarin saya lihat di unggahan itu ada supervisi akademik ya Pak, supervisi kelas, ya. Ada, itu sudah terjadwal. Nah,
Pak, yang melakukan supervisi itu siapa, Pak? Penjenengan saja atau mungkin dengan teman yang lain juga? Yang melakukan supervisi? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Supervisi akademik itu ataupun non akademik ya kepala sekolah. Kepala sekolah ya, tidak mendelegasikan pada guru yang lain ya? Enggak. Jenengan melaksanakan itu satu orang itu dalam 1 tahun penjenengan supervisi berapa kali, Pak? Jadwal supervisinya. Ya, kita biasanya menjadwalnya di dalam 1 semester itu 1 kali, Bu. 1 semester 1 kali. Selama ini pelaksanaannya lancar, Pak Rosi? Oke. Lancar. Cuma kemarin yang belum saya lihat di unggahan itu belum ada kesimpulannya, ya, belum ada kesimpulannya. Maksudnya ada data tiap orang ada, tapi kesimpulannya dari dari supervisi yang penjenengan laksanakan itu dapat disimpulkan bagaimana, itu loh. Kesimpulannya apa, Pak, itu? Bagaimana mungkin cara mengajar guru, bagaimana pemanfaatan media, bagaimana kemudian penguasaan tentang model pembelajaran, keaktifan dan seterusnya. Oke. Karena pelaksanaan kegiatan pembelajarannya selama 2020 itu kan dilaksanakan secara daring, Ibu ya. Jadi kita juga instrumen yang diberikan terkait dengan perangkat ajar atau model pembelajarannya itu sudah disusun ya secara daring. Adapun ketika pelaksanaan supervisi ya saya tetap muka dengan Bapak Ibu guru yang bersangkutan melihat bagaimana pembelajaran daring yang dilakukan. Ya, saya melihat di sana ada. Kira-kira kelemahannya apa, Pak? Teman-teman itu kelemahannya apa? Kekurangannya lah apa? Kalau hubungannya dengan pembelajaran daring ya penguasaan IT karena memang tidak seluruh guru itu menguasai, Bu. Jadi masih perlu bantuan dari teman-teman yang lain. Dan yang kedua, permasalahan dari peserta didik sendiri yang kan keterbatasan gadget atau HP. Nah, di sini itu pernah ada kasus yang lucu juga ketika pembelajaran daring ya. Tengah-nengai belajar itu HP-nya diminta orang tua itu. Oh gitu. Rebutan ya. Karena ibunya mau WA-an literasi dengan WA itu. Lah ya, saya kadang ya tersem sendiri diceritain Bapak Ibu guru itu loh. Kok bisa kepentingan anaknya dikalahkan untuk Nah, ibunya soalnya juga penting, Pak. Oke. HP-nya cuma 1. Suka dukanya waktu daring ya, Pak ya. Nah, sekarang kalau seperti misalnya ini tadi secara umum berarti kelemahan daripada guru-guru itu salah satunya adalah penguasaan IT yang kurang ya. Nah, kemudian apa yang penjenengan lakukan untuk mengatasi ini? Ya kita melaksanakan ya semacam in-house training Bapak Ibu guru yang mampu operator ini untuk melakukan apa istilahnya ya pembelajaran dengan teman sebaya lah istilahnya, sharing. Misalnya bagaimana aplikasi Google Classroom, bagaimana GM itu, jadi teman-teman guru itu saling membantu gitu ya Pak ya? Saling membantu. Bahkan termasuk kegiatan seperti ANBK itu ya, karena ngapunten Ibu guru kan ya sudah sepuh, tentunya ya
untuk hal ini membutuhkan rekan guru yang lain untuk pelaksanaan. Tapi untuk pelaksanaan supervisi berjalan lancar ya Pak Rosi? Lancar Ibu. Nah sebenarnya penjenengan melakukan supervisi akademik itu tujuannya apa sih sebenarnya? Untuk apa teman-teman itu disupervisi? Kenapa mereka teman-teman itu ketika mengajar harus kita lihat? Tujuannya apa sebenarnya supervisi akademis ini? Halo, Pak Rozi? Waduh. Ini aja punyanya Bu Supriyanti itu, Pak. Punyanya Bu Supriyanti aja, monggo Bu Supriyanti dipinjamkan ke Pak Rozi. Ini udah nyala. Sudah, tapi nah inilah kendalanya. Ini sudah nyala listriknya, cuma masih proses ini, Bu. Iya, tidak apa-apa. Nyantai aja, Pak. Nyantai. Sudah siap, Pak Rozi? Biar. Moga. Kemarin sama Ibu, pas kita pelatihan PKP juga kadang gitu. Iya. Tidak apa-apa, sudah. Kan bisa disiasati dengan yang lain. Oke, Pak Rozi, tadi pertanyaan saya, apa tujuan daripada kepala sekolah itu melakukan supervisi akademik? Ya, yang pertama kita ingin melakukan evaluasi dari kinerja Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian melakukan upaya-upaya untuk memberikan masukan, saran, dan melakukan refleksi terhadap apa yang telah dilakukan. Kita menekankan agar Bapak Ibu Guru setiap selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran itu untuk melakukan refleksi, mana kekurangannya bagaimana itu nanti untuk melakukan perbaikan pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi kita untuk pembinaan, untuk bagaimana meningkatkan kemampuan atau mutu daripada pembelajaran di kelas atau di sekolah. Jadi berarti untuk supervisi akademik itu adalah untuk memperbaiki, ya, memperbaiki kinerja daripada guru-guru terutama di dalam pembelajaran di kelas. Juga di sini termasuk membuat persiapannya. Jadi nanti setelah apa yang diceritakan Pak Rozi tadi, memang setelah itu kan ada refleksi ya Pak ya. Nah di refleksi itu mungkin nanti ada timbul diskusi. Ya, diskusi. Oke, terima kasih untuk supervisi selesai. Ya. Kemudian ini Pak Rozi, saya ingin tentang ini. Bentar. Kerjasama dengan masyarakat, Pak. Selama ini kerjasama dengan masyarakat apa saja yang sudah dilakukan oleh sekolah? Ya, untuk di masyarakat sekitar sekolah kita untuk
terutama kita intens ketika masa pandemi, kita kerjasama dengan pihak gugus COVID, yaitu dengan puskesmas, kemudian juga dengan di gugus COVID di pemerintahan desa. Kita ada kegiatan apa, itu juga kita menjalin komunikasi dengan pemerintahan desa dan juga tokoh-tokoh. Dengan mana lagi, Pak? Dengan masyarakat. Masyarakat itu tidak hanya masyarakat, bisa lembaga, Pak. Misalnya kepolisian, misalnya kemudian apa itu puskesmas, gitu ya. Ada enggak itu, Pak, kerjasama dengan kepolisian dan puskesmas itu? Untuk di puskesmas ada, Ibu. Kalau di kelurahan juga ada. Ketika penentuan ada suaranya ganda, Pak, splitter. Nah, satu dimatikan. Oke, sudah. Duh, Pak Rosi kok hilang? Oke, nggih. Pak, kerjasama dengan mana, Pak? dengan puskesmas untuk kesehatan warga sekolah, kemudian juga dengan pemerintah desa yang hubungannya dengan data-data misal untuk siswa yang mendapatkan BSM, PKH, dan sebagainya itu. Kemudian, Pak, yang kemudian untuk kerjasama itu ada enggak MOU hitam di atas putih? Untuk MOU-nya kita mungkin belum Ibu ya, baru sebatas tertulis secara lesatrak. Ya, bisa dengan pemerintah desa ada itu. Kalau dengan puskesmas enggak ada MOU, Pak? Belum ada. Ya, secara tertulis ini yang belum kita penggunaannya. Enggak ada, Pak. Belum berarti. Monggo dicek piyambak didengarkan MOU dengan lembaga. Mungkin penjenengan kan kalau anak sakit kan dibawa ke puskesmas ya, Pak? perjanjian tertulis. Ya, nah, itu ada enggak MOU kerjasama hitam di atas putih, ada atau tidak itu? Suaranya enggak jelas, Pak Rozi. Untuk kegiatan vaksinasi, Ya. Selama ini kita kerjasama sangat baik dengan puskesmas. Jadi dari pihak puskesmas hadir di depan. Saya percaya itu pasti sudah ada itu kerjasama itu. Hanya yang saya tanyakan tuh MOU hitam di atas putih ada atau tidak gitu. Belum ada. Belum ada, Ibu. Ya, oke. Jadi pesan saya nanti MOU itu diadakan, Pak E. Ada MOU hitam di atas. Mungkin dengan puskesmas, dengan kepolisian, dengan BNN, dengan desa, silahkan. Ya. Ini ke depan kita ini membuat MOU dengan pihak apa namanya Ibu? Sampah. Kita rencanakan semua Ibu. Itu dengan siapa Pak kerjasamanya? Dengan bank sampah. Bank sampah. Bank sampah desa. Oh, itu ada MOU-nya ya? Nggih. Nanti bisa dikirim Pak itu MOU-nya Pak. Nggih, Bu. Oke. Kerjasama yang lain Pak, mungkin dalam kebersihan dengan masyarakat. Pernah ada anak-anak tuh digiring untuk membersihkan, misalnya ayo membersihkan masjid yang ada di desa mungkin gitu. Mungkin atau bersih-bersih mana gitu.
Memang untuk hal-hal yang sifatnya insiden kita lakukan Ibu. Misalnya untuk kegiatan bakti sosial, kadang kita mengajak anak-anak untuk memberikan bantuan hari atau yang lain kepada masyarakat sekitar gitu jalan ya. gang desa itu. Oh gitu. Terus Oke, Pak, sudah ya. Kemudian ini Pak, saya ingin pengelolaan sarpras, Pak. Bagaimana pengelola penjenengan, apalagi ini sekolah penggerak, Pak, nanti sarprasnya mesti akan di dropping itu macam-macam itu. Dengan alhamdulillah terpilih menjadi sekolah penggerak. Jadi nanti mungkin akan dimanjakan oleh beberapa apa ya, peralatan juga ya. Karena ini merupakan pilot project. Sarana prasarana tadi sudah ditanyakan oleh Bunda Laili, apa saja yang sekolah punyai, ya, mulai ruang kepala sekolah, ruang guru, musola, kemudian ada apa tadi? Ada perpus gitu ya. Mungkin bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana ini dimanfaatkan tidak Pak ini sarana yang dipunyai ini? Untuk peningkatan pembentukan budaya religius ini menempatkan kelas, memfungsikan kelas sebagai musola ini sangat karena kebutuhan mendesak, sehingga ini kita manfaatkan betul. Ada kegiatan sholat duha, kemudian duhur juga ada sholat duhur berjamaah. Itu siswa dan guru. Pak, itu memang kelas itu kosong atau kelas berapa gitu yang dipakai? Kelas itu kosong Ibu. Kelasnya? Itu kosong memang. Oh, kosong, memang kosong ya? Ya, oh. Iya. Ketika kita punya apa namanya kelas gemuk, kita kesulitan untuk memecah itu ya karena memang keterbatasan ruang, karena ada satu ruang yang kita fungsikan untuk musola, karena itu juga Selain musola Pak, apalagi sarpras yang dimanfaatkan? Perpus bagaimana Pak? Perpus bagaimana? Untuk perpus juga berjadwal di sela-sela istirahat, ada kunjungan secara berjadwal anak-anak ke ruang perpustakaan. Itu terjadwal per kelas atau bagaimana Pak itu? Itu dijadwal secara per kelas. Oke. Jadwalnya ada. Maksudnya ke perpus itu apa yang dilakukan Pak itu? Kok dijadwal begitu? Ya, anak itu membaca, kemudian membuat rangkuman, resum, ya. Sehingga diharapkan nanti bisa menjadi sebuah karya ontologi gitu Ibu. Cuma ini yang mungkin belum menjadi sebuah karya, belum. Tapi masih dalam catatan resum bagi para siswa yang dinilai oleh wali kelasnya. Nah, sekarang begini Pak, pernahkah itu ini kan penjelasan perpusnya lumayan itu lihat ya. Untuk SD loh, untuk ukuran SD ya. Itu pernahkah perpus itu digunakan untuk pembelajaran? Gini, ruang perpus itu kan areanya cukup luas Ibu. Kan posisi rak-raknya itu kan menempel di dinding. Betul. Terkadang untuk
olahraga pun terkadang di tengah di antara itu katakan Olahraga apa Pak kok diperbohos? matras yang pakai matras. Kadang yang untuk jungkir-jungkir itu melatih anak di materi apa itu kadang pakai apa? Senam langkah itu Ibu. Itu kadang menggunakan itu. Nah, Luas sekali ya Pak ya itu ya. Kok sampai bisa untuk ya kan hanya matras itu Bu, hanya matras. Di matras. Tapi Pak, lebih untuk literasi bagaimana Pak? Enggak dipakai untuk literasi gitu untuk purpose-nya itu? ya kita fungsikan untuk literasi juga. Karena Kalau program literasinya apa Pak untuk SD Nawang ini? Program literasinya? ini apunten belum sepenuhnya saya membaca. Ini untuk pengembangan atau gerakan literasi sekolah. Ini programnya pelaksanaan gerakan literasi ya ada pembiasaan, pengembangan pembelajaran. Untuk kegiatan literasi baca tulis, ya anak membaca, bercerita, membaca atau membaca cepat, membaca senyap tanpa mengeluarkan suara, dan membaca nyaring dengan bersuara didengarkan oleh peserta yang lain. Itu antara lain kegiatan literasi. Kemudian ada kelompok baca berkala. Itu apa Pak itu? Kelompok baca berkala itu sama-sama membahas sebuah buku atau isu tertentu. Ini untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca yang mana mereka diajari untuk berpikir kritis atau mengkritisi sesuatu yang isu-isu yang berkembang di masyarakat. Oke. Istilahnya tanya itu membahas suatu topik ya dengan kelompok. Bentar Pak, ini baterai saya kok. Kemudian ada literasi berhitung. Literasi numerasi maksudnya. Ya, numerasi. Jadi memang seorang kepala sekolah itu harus mengetahui semua program yang dilakukan oleh sekolah, baik itu oleh guru maupun oleh yang lain, ya, termasuk literasi di sini. Nah, saya tuh sebenarnya literasi, kalau pemahaman penjenengan literasi itu apa tuh Pak Rosi? Pemahaman penjenengan literasi itu apa? Gitu. Ya dari secara bahasa itu kan merujuk pengertian literasi itu kan membaca Ibu ya, kemampuan untuk membaca, tetapi sebenarnya nanti kemampuan itu tidak hanya sekedar membaca, tapi juga keterampilan untuk menulis, berbicara, menghitung, memecahkan salah. Ini tadi saya mendengar nih tadi yang dipaparkan awal tadi loh Pak Rosi, bahwa anak-anak di SD itu boleh membawa gadget. Boleh ya Pak di SD itu? Kemarin waktu ini boleh, sekarang boleh.
Oke, sebenarnya ini kan untuk bisa berliterasi. Itu hanya difungsikan untuk pembelajaran aja ya. Iya. Yang saya ingin tahu kalau anak-anak membawa anak-anak SD terutama ini kan urung iso dipegang nih gitu loh Pak maksudnya. Bagaimana pengelolaan pembawaan gadget ini di sekolah? Untuk pengelolaannya ya, pengelolaan gadgetnya itu loh. Pengelolaannya gadget itu ya ketika pembelajaran dipakai. Kalau enggak Pak, kalau pas aja dikumpulkan di guru di sini di ruang guru ini dikumpulkan oleh gurunya. Ada yang mengelola. Kembali Pak, sebenarnya enggak apa-apa juga walaupun SD asalkan itu ada pengawasan ya, ada pendampingan gitu enggak apa-apa karena anak-anak turun nih karena kan berseliweran Pak yang itu gitu loh. Okay. Kita saja buka yang edukasi, yang apa itu muncul. Nah nanti kalau diklik oleh anak-anak itu kan bahaya sekali gitu ya. Jadi sebenarnya untuk era sekarang pun itu sudah waktunya kita eranya tidak melarang anak untuk membawa gadget ke sekolah. Karena itu kan untuk berliterasi juga ya kan. Nah, jadi kan bapak ibunya kan juga membawa HP, bapak ibu guru ini bisa untuk pembelajaran juga sebenarnya. Jadi literasi itu kalau kita melihat di kamus itu adalah kemampuan membaca dan menulis. Itu kan ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Namun sebenarnya literasi tidak hanya membaca dan menulis, tetapi kemampuan untuk mengakses ya. Mengakses mencari ya, mengakses kemudian kemampuan juga untuk mereka itu untuk mengolah informasi. Ya, memilih informasi dan membagikan informasi itu termasuk literasi. Ya, jadi kalau anak-anak membawa HP ini sebenarnya bagus selama itu ada dalam pengawasan dan pengelolaan yang baik. Karena di wilayah saya, tapi SMP ya itu sudah boleh pakai gadget Pak, tapi pengawasannya yaitu hanya digunakan pada waktu pelajaran saja. Oh, untuk anak SD kayaknya orang tua juga belum istilah belum tega. Ya, betul. Yeah. Anak. Yeah. Oke, sekarang saya sudah ya kita tutup yang itu. Saya mau ke RKS, Pak. Coba penjenengan bercerita tentang RKS dan RKAS atau RAPBS. Jangan cerita saja. Oke. RKS itu rencana kerja sekolah atau rencana kerja anggaran sekolah. Itu kita untuk programkan rencana kerja tahunan. Itu kita memprogramkan kegiatan anggaran untuk 1 tahun, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Proses itu kita awali dengan musyawarah beserta stakeholder yang ada di sekolah, masuk kita bicarakan dengan komite, dengan pengawas, Pak Ibu guru, juga perwakilan dari orang tua wali murid untuk membahas kira-kira kebutuhan apa yang perlu diadakan di sekolah, yang mana nanti yang namanya kebutuhan itu istilah bahasa orang Jawa Timur kan berbasuki mawabio, sehingga dengan masukan-masukan dari masyarakat, warga sekolah, itu nanti kita alokasikan anggaran masing-masing. Dari situ kemudian kita susun anggaran sekolahnya ya. Jadi dalam pembahasannya RKAS ini kita melibatkan seluruh stakeholder yang ada, ya. Kemudian kebutuhan yang kita susun, kita rencanakan ini memang berdasarkan
berdasarkan masukan-masukan dari kemudian juga berdasarkan apa itu namanya rapor mutu kalau dulu. Jadi yang merah itu apa? Misalnya yang merah itu terkait dengan mutu siswa, kebutuhan berarti kekurangannya itu di buku. Nah, itu yang kita adakan, kita masukkan di dalam anggaran sekolah. Kalau kemarin pada kegiatan ANBK itu misalnya kebutuhan kita laptop, ya kita pengadaan laptop. Jadi intinya untuk anggaran sekolah itu berdasarkan daripada kesesuaian kebutuhan yang ada di kita. Terima kasih sudah betul apa yang diuraikan Pak Rosi. Oke, luar biasa Pak Erwin, tepuk tangan untuk RAPBS RKS-nya. Oke, berarti sudah paham ya, berarti berangkatnya harus dari EDS Pak ya. Dari EDS dulu. Dari rapot mutu kalau dulu. Ya. Ya, dari rapot mutu tuh kita lihat kan ada bintang-bintangnya gitu ya Pak ya. Ada bintang. Kan ada jaring laba-labanya begitu. Nah, itulah yang akan kita lihat untuk membuat RAPBS. Jadi kita melakukan EDS dulu. Nah, mana yang bintang-bintangnya masih bintang 2 misalnya. Maka itu kalau membuat EDS itu harus yang real. Supaya apa? Supaya memotret keadaan yang sebenarnya. Nanti kalau diadakan di HP ini gitu ya. Nanti kalau rapotnya sudah bintang 5 semua, jangan bingung teman. Oh, mana sih tak tulis ibu kan gitu ya. Ya, ada juga dulu awal-awal juga begitu. Ketika rapot mutu keluar tuh bagus semua. Sehingga disuruh membuat rencana itu jadi bingung gitu ya. Oke, Pak, untuk RAPBS itu penjenengan biasanya cenderung yang mana tuh prioritas atau persentase terbesar dana itu terserap kemana Pak itu? Persentase, Mbak. Ya. Persentase anggaran. Dari 8 standar itu yang mana Pak itu? Besar. Apa tergambar? Enggak bisa ada persentase nih, Mbak. Ya. Ada standar dari 8 standar kita lebih banyak ke pengembangan kompetensi lulusan ya. Untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan kursus pelatihan, untuk kegiatan apa namanya peningkatan kompetensi guru itu PKB gitu. Ada. Berarti persentase terbesar adalah pada standar proses ya sebenarnya. Ya, bisa SKL mungkin penjenengan ya masing-masing itu memang berbeda-beda karena kita melihat dari rapot mutunya ya. Namun memang sebaiknya itu adalah pada proses pembelajarannya Pak itu yang terbesar ya. Karena jadi untuk siswa itu yang kita utamakan ya, untuk kebutuhan siswa itu yang kita utamakan. Karena kebutuhan siswa yang kita utamakan itu bukan berarti hanya ini loh untuk siswa enggak, tapi untuk misalnya untuk pelatihan guru pun itu nantinya akan ke siswa juga. Itu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi di sini adalah persentase terbesar itu sebaiknya adalah pada hal-hal yang berhubungan dengan siswa atau dengan pembelajaran siswa. Yang terbesar mana? Kompetensi lulusan ya. Pada proses nomor 2 ya. Persentasenya. Oke. Sekarang begini Pak. Untuk meningkatkan kompetensi, guru-gurunya kan perlu ya itu ditingkatkan kompetensinya karena pemahaman tentang kurikulum, pengembangan tentang pembelajaran, penilaian itu kan terus berkembang itu, apalagi ganti kurikulum aturannya juga ganti lagi. Nah, sekarang istilah-istilah kurikulum saja sudah lain ya, itu perlu ini bagaimana mengajar yang siswa aktif,
pembelajaran berbasis kegiatan, di situ student center, HOT, critical thinking, dan seterusnya. Ini guru-guru perlu ditingkatkan kompetensinya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak, dengan cara apa guru-guru ini untuk meningkatkan kompetensinya? Yeah. Gini Ibu, untuk meningkatkan kompetensi kemampuan guru ya, terutama di dalam kegiatan pembelajaran mereka, karena memang yang menjadi sasaran itu adalah siswa, di mana peran guru ini sangat urgen, sangat penting, ya, bahkan juga sangat dominan. Tentu mereka juga butuh pengalaman, butuh banyak pengalaman di dalam mengajar. Ini saya menekankan untuk itu berkali-kali untuk melakukan refleksi, ya, kekurangan diri, ya, mulai dari diri itu, kekurangannya itu apa, saya mengajar ini sudah bisa, anak-anak itu sudah bisa apa. Nah, di sana kemudian ada apa namanya, kekurangan itu bisa terbaca, kita sharing kekurangannya itu di sini. Nah, ini kita tindak lanjuti dengan melaksanakan refleksi bersama, dan bahkan kita juga melaksanakan kegiatan in-house training untuk melaksanakan untuk menjawab beberapa persoalan-persoalan yang dialami oleh guru dalam rangka untuk peningkatan mutu pembelajaran. Oke, IHT ya Pak ya, berarti ya. Oke. Selain IHT Pak, apalagi? Ya, kita memberangkatkan guru untuk mengikuti kegiatan apa namanya pelatihan, baik itu daring maupun luring. Pelatihan terus sekolah apalagi Pak kira-kira yang bisa dilaksanakan itu oleh sekolah? Yang sering juga dilaksanakan mungkin di daerah-daerah lain sama juga ini. Di sana ada nggak Pak KKG? Oh iya, KKG. Lah ya tuh. Lah ya itu KKG ya Pak. Tadi saya pancing-pancing biar Pak Rosi nanti ke situ gitu loh maksud saya. Kalau dia siapa saja namanya. Jadi KKG, apakah semua guru ikut KKG Pak Rosi? Enggak, kalau di Babat khususnya atau di Lamongan itu ada KKG Mapel PJUK, ada KKG PAI, ada KKG kelas 6, itu juga dimulai ketika ada kegiatan ANBK itu baru aktif Ibu. Oh, jadi tidak setiap tahun tidak terjadwal ada KKG gitu Pak? Enggak, itu baru mulai ya sejak pandemi itu ada KKG kelas. Sebelum pandemi Pak? Sebelum pandemi yang aktif itu ya guru KKG Mapel itu Ibu. Oh, tapi ada kan Pak ya? Nah, saya sejak 2010 itu sudah aktif di KKG sekretaris. Oh, ya berarti itu paling tidak kan semua guru ikut KKG ya itu. Entah itu mapel, entah itu kelas, entah itu apa gitu ya. Terus lagi ya sudah. Kalau guru BK ada enggak Pak guru BK SD? Tidak ada itu. Berarti yang kalau ada permasalahan siapa yang nangani Pak itu? Ya kita menunjuk ada salah satu guru kelas yang memang secara kompetensi untuk pendekatan pembimbingan ke siswa itu mampu. Kita menyerahkan kepada beberapa guru untuk beberapa guru itu guru wali kelas atau mungkin guru tertentu. Gimana Pak? Guru wali kelas. Wali kelas ya. Kalau di SMP kan ada BK sendiri. Kalau di SD berarti wali kelasnya masing-masing ya. Oke. Pak, jumlah gurunya tuh kurang enggak Pak itu? Atau pas? Halo Pak Rosi?
Cukup, cukup. Cukup. Tidak ada GTT ya Pak berarti? Nah itu. Kalau maksudnya bahasanya guru ya cukup, tapi kalau PNS non PNS itu beda. Jadi yang PNS itu guru kelasnya ada 4. Yang non PNS itu guru kelas 2 dan kelas 3. Itu non PNS. Yang non PNS berapa orang Pak itu? 2 orang, guru kelas 2 dan guru kelas 3. Wali kelas 2, wali kelas 3. Itu berarti honorer ya Pak Rozi itu? Oke, benar. Pak, untuk yang non PNS berarti ini honorer. Bagaimana sistem perekrutannya Pak? Penjenengan mengambilnya guru itu bagaimana caranya itu? Ya kan yang bersangkutan menyampaikan proposal Ibu, lamaran itu maksud saya itu. Kan lamaran saya pelajari kurikulum PT-nya, basic pendidikannya, ya pertimbangkan rumahnya, jauh dekat rumahnya juga, dan kita pertimbangkan itu kebutuhan sekolah. Ya, sebelumnya apakah penjenengan tidak woro-woro ini gitu ya? Oh di SMP, di SDN Jatinawong ini kurang guru ini gitu? Anu enggak Pak, woro-woro enggak itu? Enggak Ibu. Enggak. Loh, kalau kurang terus ada yang enggak tahu Pak gimana? Ya, kan memang sering itu Ibu masuk di lembaga kami. Yang lamar banyak gitu ya? Jangan-jangan karena Pak Rozi itu yang melamar cewek-cewek semua ini. Enggak gitu Ibu. Jadi lamaran yang masuk itu kita tampung suatu ketika butuh ya kita panggil. Oh gitu ya. Itu ada ndak Pak aturannya jangan tuangkan secara tertulis tidak itu? Rekrutmen itu belum. Enggak. Pak Rozi sambil tersenyum itu. Jangan-jangan gini loh Pak, nanti itu dipilih yang paling ayu sopo gitu. Ya tentunya kita nggak mandangnya seperti itu. Karena kepala sekolahnya kan cowok gitu loh Pak. Jangan-jangan sudah ya Pak ya. Kan seperti berdasarkan kebutuhan dan kompetensinya mungkin gitu ya, lulusan mana gitu nggih. Kadang saya malah butuh laki-laki yang banyak juga loh Bu. Oh gitu karena kenapa Pak butuhnya laki? Gitu. Hanya Pak Oni guru olahraga sama Pak Madin. Oh yang lainnya ibu-ibu. Oh. Ya, makanya ya. Jenengan awet nom. Jadi keliling cewek-cewek soalnya. Tahu aja tuh Ibu. Iya no. Saya lihat dari sini dari tadi yang ada ibu-ibu soalnya. Oke. Oke Pak, saya kira cukup ya untuk kepala sekolah. Ini saya melihat Pak Rozi ini cukup potensi untuk menjadi kepala sekolah. Mudah-mudahan nanti juga akan memberikan poin lebih ya dari wawancara hari ini. Tapi nanti masih ada wawancara beberapa. Terima kasih Pak Rozi ya. Mudah-mudahan Pak Rozi nanti mempunyai beberapa catatan dari saya. Mudah-mudahan dicatat nanti ya. Terus nanti kalau ada ada yang perlu saya minta dikirim file atau apa, nanti akan saya sampaikan melalui WA. Enten nggih Pak nggih? Nggih Bu, siap. Jadi untuk memperkuat daripada apa yang penjenengan sampaikan, mungkin nanti saya butuh beberapa file untuk dikirimkan. Oke. Oke, kita beri aplaus untuk Pak Rozi dulu. Luar biasa. Terima kasih Bu. Ini Bunda ya samping-sampingnya tuh ibu-ibu itu soalnya. Nah, jadi semangat Pak Rozi di sini. Oke, sudah selesai kan untuk Ampun, yang untuk Pak Rozi yang seperti mutu lulusan sama proses ampun ya Bun? Sudah. Oh, sampun. Oke, berarti kita
Kita lanjut atau bernafas dulu? Kita break dulu ya. Mungkin 10 menit. Break dulu biar Pak Rozi ambekan. Sambil menata yang laptop saya jaringan ini kan saya pindah terus ini HP, laptop karena tadi listrik mati Ibu sebentar. Oke. Setelah ini kita bersiap ke wawancara guru nggih, Bapak. Nggih. Nggih, monggo. Nanti dilanjut oleh Bu Laili. Saya lanjut nanti. Saya cukup Pak Rozi. Ya, kita break dulu 10 menit ya. Nggih.